saya tuh dipindah bang, pindah posisi kerja gitu kan. Awalnya saya tuh dibongkar muat barang, jadi tuh di hari Jumat saya udah di bagian pegang mesin bang. Saya waktu itu kan mesin itu kan di depan saya nih, ya kan, di depanan. Mesin itu kayak mesin blend, dalamnya tuh baling-baling muter. Nah di bawah mesin itu ada corong bang, buat ngeluarin si barang itu kan. Tahu-tahu di belakang saya tuh kayak ada bisikan gitu bang. Suara itu deket banget di telinga saya bang. Kayak bisikannya itu, pasukin tangan kamu, pasukin tangan kamu, pasukin tangan kamu. Berulang-ulang kayak gitu bang, saya dengar. Dan di situ saya langsung kayak ngejajal buat masukin tangan saya nih bang. Pas tangan saya keluar dari mesin itu baru kerasa sakit bang. Sakit yang begitu sakit. Saya lari keluar sambil megang kayak gini. Ya sambil minta tolong itu keluar dari ruangan produksi gitu kan. Ya di situ saya juga udah pasrah kalau emang nyawa saya mau diambil ya. Selamat malam, Bang Rizal. Selamat malam. Apa kabar nih, Bang? Baik bang. Oke, Bang. Terima kasih nih. Lu mau hadir dan mau membagikan sebuah kisah pengalaman nih sewaktu kerja di pabrik nih. Kalau boleh tahu, ini kejadian di tahun berapa, Bang? Kejadiannya itu di tahun 2013, di bulan Agustus bang. 2013? Betul. Wah, ini udah lama banget ya berarti ya. Nah, Bang. Mohon maaf banget ya, ini kan kejadian tuh udah lama banget ya. Kenapa lu mengangkat kisah lu pada malam kali ini di sini nih? Gue pengen bercerita pengalaman gue biar bisa berhati-hati dalam bekerja aja gitu bang. Maksudnya gitu. Oke. Dan yang lebih parahnya lagi, lu mendapatkan beberapa teror nih hingga mengakibatkan, mohon maaf banget, lu kehilangan tangan lu sendiri ya. Betul. Rasanya gimana? Pas kejadian itu nggak berasa apa-apa bang. Pas udah ngeliat darah, wah bener-bener sakitnya luar biasa mungkin bang. Nah, ini kan kalau misalnya kejadian seperti ini kan balik lagi ke mental kita ya. Betul. Gimana lo cara membalikan mental lo ketika lo bertemu temen lo yang lama untuk menanyakan lo ngalami kejadian apa kok bisa sampai kehilangan tangan? Kalau ditanya soal mental bang, sebenarnya down banget bang. Karena ya kayak temen ada yang nanya, orang asing gitu nanya ke kita gitu kan. Lu kenapa tangan lu gitu kan? Ya balik lagi diri kita yang menyikapinya sih bang. Kayak gitu aja sih bener ya. Udahlah, sebodohin aja gitu sih benernya. Oke. Dan untungnya pihak perusahaan ini atau pabrik ini masih bertanggung jawab ya? Betul. Sepenuhnya ya? Alhamdulillah. Wah, gokil banget sih. Soalnya kan rata-rata jarang tuh pihak perusahaan atau pabrik yang masih mau nge-support atau ngebiayai perobatan dari si karyawan tersebut. Betul bang. Dan sampai sekarang pun lu masih kerja? Masih bang. Saya masih kerja di situ, alhamdulillah sampai sekarang. Wah, anjir. Gokil banget. Nih, kalau boleh tahu, lokasi tempat kerja lu di mana sih? Lokasi tempat kerja saya itu di daerah Jawa Barat bang. Daerah Jawa Barat. Oh, ini pabrik nih. Pabrik. Oke, Bang Rizal mungkin ditahan dulu nih untuk ceritanya nih. Nah, buat kalian semua nih yang penasaran dengan ceritanya Bang Rizal seperti apa dan bagaimana, kalian harus tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian juga nih yang ingin menjadi narasumber, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Bang Rizal, sudah siap? Siap. Obrolan tengah malam? Kita. Oke, Bang Rizal, gimana tuh awal ceritanya? Jadi awal ceritanya itu, saya waktu itu pada tahun 2013 masuk lulus sekolah kan.
Oke. Jadi pas lulus sekolah itu saya tuh berpikiran buat langsung cari kerja gitu bang. Nah pas mencari kerja itu saya udah kesana kesini nyari kerjaan sampai orang tua tuh ngomong kayak gini, jangan buru-buru lah cari kerja, dibilang gitu. Akhirnya karena ekonomi gitu kan, ekonomi pada waktu itu kan emang sedang turun-turunnya gitu kan. Dan akhirnya saya berusaha buat cari kerja gitu kan. Nah singkat cerita itu saya nongkrong pada malam hari gitu kan sama teman-teman gitu di tongkrongan. Ada teman saya tuh waktu itu kan, dia nyamperin saya, dia bilang, gue denger lu katanya lagi nyari kerja Jal, dia bilang gitu kan. Nah terus iya nih lagi nyari kerja cuman belum dapet kayak gitu. Terus dia bilang kalau lu mau ada no teman gue, dia bilang gitu. Dia atasan di suatu perusahaan gitu kan. Nah akhirnya saya mencoba deketin dia nih bang, yang teman saya ini. Oh temennya temen lu nih? Iya. Oke. Akhirnya saya deketin dia, saya ajak ngobrol lah gitu kan. Saya tanya-tanya. Singkat cerita saya minta nomor itu bang ke dia. Minta nomornya. Nah besoknya saya langsung chat dia bang. Waktu itu kan masih pegang HP-nya HP Asia ya bang, tahun 2013 tuh. Saya chat dia lah pada waktu itu siang, jam 10-an lah, jam 10 siang. Saya chat dia, saya bilang, bang gimana? Udah ada kabar belum? Gitu kan. Kan saya malamnya tuh nanyain tuh bang, sebelum saya itu minta nomor dia. Saya nanya gini, bang kira-kira di sana ada kerjaan gak bang buat saya? Saya bilang gitu kan. Ntar deh gue cariin. Nah itu siangnya saya chat dia, langsung respon tuh bang, langsung respon ke saya, dia balas chat saya. Akhirnya gini balasannya, kalau ada temen lu satu lagi lu bawa deh 2 orang ke sini, dia bilang gitu. Nah akhirnya dia ngerespon kayak gitu. Saya berpikir saya ngajak teman saya nih bang, yang duduk di bangku sekolah pada waktu itu kan. Saya ajak lah dia. Namanya kan Harry nih teman saya. Saya chat tuh, saya SMS. Her, lu dapat kerja belum? Belum nih, belum ada kerjaan, belum dapat. Udah yuk ikut gua. Nah, ini ada orang nih nawarin kerjaan. Kali aja kita diterima gitu kan. Nah akhirnya dia bilang oke. Saya pada waktu itu saya langsung ke rumah Harry tuh buat ngejemput dia. Kita langsung pergi ke perusahaan itu ya kan. Nah si orang ini juga udah ngasih alamat ke saya kan. Akhirnya saya berangkat lah berdua tuh sama dia ke sana. Udah sampai di tempat kerja, kita tuh sampai jam 11:30 bang di sana. Kita nungguin, udah gitu kan di situ lagi break makan siang kan, lagi istirahat. Akhirnya kita nunggu sampai jam 1. Jam 1 itu baru dipanggil interview satu-satu. Nah, pertama saya, teman saya, beres interview. Besokannya saya langsung dipanggil bang, sore saya ditelepon, besok langsung kerja ya kan. Dan saya interview di situ tuh cuman modal KTP doang bang. Karena ijazah saya itu masih ditahan di sekolah kan. Pada waktu itu kan memang ekonomi kita itu di keluarga tuh lagi parah-parahnya gitu kan. Lulus sekolah pengen nyari kerja karena pengen nebus ijazah gitu kan. Udahlah kita diterima kerja cuman modal KTP. Akhirnya kita kerja tuh bang. Saya interview itu di hari Selasa nih bang. Selasa sore itu saya langsung dipanggil tuh bang sama HRD di situ mungkin ya, ditelepon sama dia. Mas Rijal besok langsung bisa kerja ya, dibilang gitu di hari Rabu. Wah seneng banget kan saya kan diterima kerja di situ. Wah saya bilang alhamdulillah ya kan terima kerja. Nah tuh saya langsung ngabarin Harry tuh teman saya ya kan. Saya bilang ke dia, Her, gue ditelepon tadi. Nah, dia bilang katanya gue tuh besok Rebo
udah langsung kerja, dia bilang gitu. Nah kebetulan Harry juga sama. Harry itu sama tuh, ditelepon juga pada hari itu kan. Suruh masuk besok tuh di hari Rabu pagi. Nah akhirnya singkat cerita kita kerja tuh Bang udah. Ya kan di situ di hari Rabu pagi kita berangkat kerja. Nah di hari Kemisnya itu belum ada kejanggalan apa-apalah gitu kan. Di hari Jumat tuh Bang. Di hari Jumat saya berangkat kerja dari rumah, sampai di tempat kerja. Akhirnya saya tuh dipindah Bang, pindah posisi kerja gitu kan. Awalnya saya tuh dibongkar muat barang. Jadi tuh di hari Jumat saya udah di bagian pegang mesin Bang. Mesin produksi gitu kan. Operator mesin lah gitu kan. Saya kaget kan, baru 2 hari saya udah di bagian mesin gitu kan. Ya udahlah, mau gimana lagi ya kan, udah saya jalanin kerja ya kan pada waktu itu. Nah kebetulan itu yang saya alami di hari Jumat itu kan, udah di hari Jumat tuh Bang. Itu bener-bener capek banget Bang kerja di bagian mesin itu. Wah bener-bener parah dah capeknya. Ya akhirnya istirahat itu saya nggak makan. Saya langsung tidur di celah-celah barang gitu kan. Sana kan ditumpuk pakai palet gitu kan. Saya tidur lah, istirahat di situ sampai nggak makan. Akhirnya saya mimpi tuh Bang pada waktu itu. Bukan mimpi sih, kayak dierep-erep gitu ya. Tahu ya Bang? Dierep-erep. Saya lagi tidur baru ngelenyap. Dia ada di depan saya tuh Bang. Sosoknya itu nenek-nenek, kukunya panjang banget. Rambutnya tuh putih. Mukanya keriput. Sama bibirnya itu kayak hitam gitu. Dia tuh dari depan saya kayak langsung nindihin saya gitu kan. Saya lagi tidur. Saya mimpi tapi kayak asli Bang. Dia nindihin saya kayak gitu kan. Dia teriak Bang depan saya. Teriak sambil ngeluarin suara yang sekencang-kencangnya mungkin di depan saya. Dan saya juga teriak karena saya saking takutnya kan. Yang saya rasain di situ bau yang cukup menyengat Bang, yang pas dia teriak waktu itu di situ kan. Wah bener-bener baunya kayak parah, lebih-lebihan dari kayak bau bangke mungkin Bang. Akhirnya saya teriak sekenceng-kenceng saya. Teman saya nyamperin saya semua tuh Bang, yang di luar gudang. Dia kan lagi pada istirahat tuh. Lu kenapa dia bilang gitu kan. Enggak apa-apa, gue mimpi doang, dia bilang gitu kan. Lu, dia bilang gitu. Udah jangan tidur di sini lah, dia bilang gitu kan. Akhirnya saya nggak lanjut tidur. Udah tuh habis istirahat kerja makin parah Bang capeknya. Di situ udah kerasa banget capek. Nah akhirnya saya pulang kerja itu bareng Harry kan, naik motor. Teman saya nih yang saya ngomong tuh sama Harry. Saya kan waktu itu bawa motor ya. Her, gue tadi dimimpiin, gue bilang gitu. Pas di gudang itu, dimimpiin apa lu? Dia bilang gitu kan. Gue dimimpiin nenek-nenek. Kayaknya gue direp-rep gitu kan. Lu kecapean lu, dia bilang gitu. Nah si Harry ini, dia tuh kayak nggak percaya hal-hal kayak gitu-gituan Bang. Makanya ya diinihin lah sama dia. Nggak terlalu penting gitu kan. Ya udah kita lanjut jalan lagi tuh kan sampai rumah. Saya nganterin Harry pulang. Saya balik ke rumah. Pas kejadian itu, hari-hari itu kerja tuh wah beneran gimana ya, bisa dibilang tuh capek banget Bang. Kayak pikiran kemana, badan di mana, kayak gitu Bang. Minggu kita libur, di Senin tuh kita kerja lagi Bang. Di hari Senin, Selasa, Rebo, Kemis tuh udah pikiran tuh udah amburadul Bang. Pikiran tuh
wah bener-bener parah, capek banget kerja juga, nggak semangat gitu kan. Sampai di hari Kamis itu saya itu pulang kerja udah capek banget. Saya pulang langsung mandi, langsung tidur bang, nggak pakai makan ya kan. Saya tidur sampai ketemu malam. Di malamnya saya dimimpiin bang, mimpi buruk lah itu. Jadi di mimpi saya itu dulu tawuran cerita ini. Kita tawuran sama orang kampung sebelah gitu kan. Terus orang kampung sebelah ini ada yang meninggal nih bang, gara-gara kita tawuran gitu kan. Dan akhirnya orang kampung sebelah ini nyamperin ke tempat kita. Dia bilang, pokoknya gua nggak mau tahu, nyawa dibayar nyawa, dibilang gitu kan. Ke teman-teman kita tuh, kita lagi pada nongkrong di dalam mimpi saya. Dan akhirnya kita ada adu argumen lah di situ kan. Kita nggak ribut situ bang pas kejadian itu. Kata teman saya gini yang di belakang, udah lu jangan pada ribut, udah gua aja, dibilang gitu. Kalau emang nyawa dibayar nyawa, udah gua aja, dibilang gitu. Teman saya nih yang di belakang, saya kaget kan. Dia lewat di samping saya, dia sambil ngomong gini bang, sebelum gue dibunuh kita serang, dia bilang gitu ke saya. Nah cepet banget itu bang kejadiannya. Dia langsung ruku kayak gini, kepalanya di bawah gitu, langsung kepala tuh misah sama badan bang. Kayak dipenggal gitu dari atas. Saya di situ udah histeris tuh bang di dalam mimpi. Wah, udah parah kan, teriak-teriak. Langsung saya kebangun tuh bang di situ, bangun tidur. Ternyata udah pagi. Udah keringet tuh udah banjir lah ya kan. Saya ngeliat jam udah jam 7. Nah, terus orang tua saya tuh ketok-ketok pintu bang. Itu udah di hari Jumat ya. Jumat pagi. Orang tua tuh ketok-ketok pintu kamar, dak dia bilang, lu kenapa Jal, dia bilang gitu kan. Akhirnya saya jalan, bukain pintu, enggak ada apa-apa, cuma mimpi doang, dia bilang gitu kan. Udahlah, saya langsung mandi tuh bang. Saya mandi, habis mandi, udah saya ganti baju, keluar kamar tuh, orang tua saya udah nyiapin sarapan bang. Biasanya tuh saya kerja 9 hari ke belakang kemarin tuh belum pernah nyiapin sarapan ke saya. Itu udah nyiapin sarapan, nasi goreng, kopi, susu, dibilang. Sebelum berangkat kerja, sarapan dulu Jal, dibilang gitu. Nah, akhirnya saya mikir kan, apaan ini ya? Saya tuh belum pernah gitu bang dibikinin sarapan kayak gitu. Sampai mikir hal yang tadi dalam mimpi saya itu udah berasa banget bang, itu terngiang-ngiang sampai ke tempat kerja gitu kan. Ini bertanda apaan sih? Akhirnya udah ya saya sarapan aja kan nasinya. Nasi goreng tuh saya makan, kopi. Terus saya berangkat tempat kerja. Dan pada hari itu saya nggak jemput Harry tuh bang, saya langsung ke tempat kerja. Dia dianterin sama orang tuanya mungkin. Udah saya langsung ke tempat kerja. Saya kerja kayak biasa. Jadi saya itu jam istirahat. Kan itu hari Jumat tuh bang ya. Ya kita sholat Jumat tuh. Habis sholat Jumat kita lanjut kerja tuh bang. Jam 1. Nah jam 2 itu saya tuh udah bener-bener down banget fisik ya kan. Kayak orang capek banget gitu bang. Kayak orang sakit gitu kan, bisa dibilang kalau kata teman saya gitu kan. Sampai teman ngomong, dia bilang, Jal lu kalau sakit pulang aja deh, dia bilang gitu. Bilang sama atasan. Saya pikir tanggung kan, udah jam 2, kita dikit lagi juga mau balik gitu kan. Ya udah kita lanjut kerja tuh bang, lanjut kerja. Kita beres produksi itu jam 3, setengah 4 kita beres-beres tuh bang, beres-beres mesin. Dan akhirnya kejadian di situ bang tuh. Saya waktu itu kan mesin itu kan di depan saya nih, ya kan, di depanan.
Mesin itu kayak mesin blend, dalamnya tuh baling-baling muter. Nah di bawah mesin itu ada corong bang, buat ngeluarin si barang itu kan. Dan akhirnya saya lagi gebrak-gebrak mesin gini kan, buat si barang itu biar turun semua gitu bang. Akhirnya saya gebrak-gebrak gini. Saya coba dari dalam juga bang gitu kan, dari dalam si corong itu. Tahu-tahu di belakang saya tuh kayak ada bisikan gitu bang. Bisikan itu jauh, tapi suara itu deket banget di telinga saya bang. Kayak bisikannya itu, pasukin tangan kamu, pasukin tangan kamu, pasukin tangan kamu. Berulang-ulang kayak gitu bang, saya dengar. Dan di situ saya langsung kayak ngejajal buat masukin tangan saya nih bang. Kejadiannya cepet banget bang. Saya masukin tangan saya, itu langsung kegiling semua bang. Kegiling semua. Pertama jari saya dulu bang, kayak kejepit di baling-baling itu sama si corongnya kan, set kayak gitu kan. Nah tahu-tahu tuh langsung naik ke atas semua. Mungkin kalau nggak ada corong itu mungkin ya badan saya juga habis di situ, karena emang nanggel di pundak saya kan di sini. Pas kayak gitu saya teriak lah. Waktu itu saya belum ngerasain sakit bang, cuman sakit kayak digigit semut bang. Saya teriak sama teman saya yang lagi pegang sapu. Saya bilang, Her, tolongin Her. Saya bilang gitu kan. Matiin mesinnya. Dia kaget, lampu sapunya dilemparin sama dia. Astagfirullahaladzim, dia bilang gitu kan, lari. Mesin apa? Matiin sama dia mesinnya. Pas di situ saya ngelihat si sosok nenek-nenek itu bang. Di mana? Pas tangan saya udah masuk, saya manggilin Harry gini. Dia ada bang di samping saya. Si nenek-nenek itu. Jaraknya itu 1 meter lah ke saya. Saya nggak ngirauin dia bang. Yang saya pikirin tuh tangan saya masuk ke dalam mesin. Saya manggilin Harry. Dia tetap ada di situ. Saya nggak ngirauin dia. Harry itu lari sambil lempar sapu. Nah, mesin tuh langsung dimatiin sama dia. Dan akhirnya mesin mati, tangan saya cabut. Kejadian itu cepat banget bang. Kayak langsung ya persekian detik lah. Pas saya di situ, saya cabut, di situ ada suara dentuman yang keras banget. Mungkin Harry juga ngedenger pada waktu itu. Tak kayak gitu kan. Itu kayak tulang yang patah ya. Yeah. Saya tarik tangan saya. Pas tangan saya keluar dari mesin itu baru kerasa sakit bang. Sakit yang begitu sakit. Saya kalau udah ngeliat darah, udah langsung saya lari keluar sambil megang kayak gini. Ya sambil minta tolong itu keluar dari ruangan produksi gitu kan. Harry tetap masih di belakang saya tuh bang. Dia juga takut ngeliat darah gitu kan. Dia nggak mau deket saya gitu kan. Nah akhirnya teman saya nih dari teman kerja saya, dia inisiatif buka baju. Bajunya dibuka sambil ngelibutin tangan saya gitu kan. Biar darah tuh nggak keluar banyak. Karena emang itu darah kalau dikumpulin bisa hampir seember bang. Seember gede. Karena udah banyak banget keluar. Nah, akhirnya saya keluar ruangan produksi mesin itu. Saya sambil gini bang, kepala saya itu di bawah. Saya sambil megang kayak gini. Saya ngeliat teman saya, ya langsung dia buka bajunya. Nah langsung ngambil karet ban dalam itu kan, buat ngiket biar si darah ini nggak keluar banyak gitu kan. Habis diikat udah, kita langsung ke rumah sakit gitu kan, dibawa ke mobil. Dan singkat cerita saya udah di mobil nih bang, mau ke rumah sakit gitu kan. Rumah sakit pertama saya ditolak bang. Karena Karena dia bilang itu
nggak ada peralatannya. Peralatannya nggak memadai lah. Iya, tidak memadai. Saya udah masuk ke dalam rumah sakit itu, ya pihak rumah sakit nolak. Dibilang kita nggak ada peralatannya, dibilang gitu. Kalau mau ke rumah sakit yang lebih besar, dibilang gitu kan. Saya di situ masih sadar, Bang. Oke. Keadaan saya masih sadar. Itu udah jam 4:30, Bang. Jadi kejadian itu jam 4-an. Karena jauh juga dari tempat kerja saya ke rumah sakit pertama itu lumayan jauh, sampai setengah jam kan. Dan akhirnya kita berangkat lagi tuh, Bang, ke rumah sakit yang kedua. Di situ saya masih diketawain lagi, Bang, sama si nenek-nenek itu. Sosok nenek-nenek itu ada di dalam mobil. Kita kan berangkat pakai mobil, saya kan di tengah-tengah nih, Bang, sambil di rebahan kayak gitu kan. Saya di pahanya teman saya. Iya. Nah, si sosoknya itu di belakang teman saya, Bang. Di bangku paling terakhir, dia sambil nonggeng gitu, ngeliat ke saya sambil senyum. Sambil senyum, saya nggak ngirauin dia, udah. Saya nggak ngirauin, udah saya jalan ke rumah sakit sama di dalam mobil itu saya berempat, Bang. Saya, supir, sama teman saya itu yang berdua. Dan akhirnya kita di perjalanan itu sampai rumah sakit kedua itu jam 5:30, Bang. Karena emang perjalanan itu emang jam-jamnya orang pulang kerja, ya kan, pulang sekolah, yang sekolah. Wah, macet parah. Ya di situ saya juga udah pasrah. Kalau emang nyawa saya mau diambil, ya saya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu kan. Kalau emang ya udah pasrah lah gitu sama Allah gitu kan. Yang saya ingat di situ ya orang tua, Bang. Saya tuh nggak mau orang tua saya tuh nangis ngelihat saya gitu kan. Nangis ngelihat saya kayak gini gitu kan. Saya mikir itu orang tua gitu kan. Dan akhirnya saya di situ udah ditabokin terus, Bang, sama teman saya. Karena emang udah ngorok gitu kan. Dibilang, kata teman saya, jangan ngorok, kata dia gitu. Jangan ngorok. Kalau ngorok, kata dia, ya bisa lewat, kata dia gitu. Ya saya tegar-tegarin buat ngebuka mata saya gitu kan. Sampai di rumah sakit yang kedua itu jarak 1 kilo lah. Itu lampu merah, Bang. Wah, macet parah, Bang, lampu merah kan. Lampu merah itu macet parah, Bang. Jadi udah kelihatan, Bang, rumah sakit di depan sana gitu kan. Nah, ini lampu merah. Kata teman saya ini, dia bilang, udah kita gotong aja, kita keluar, dia bilang gitu kan. Daripada ini anak kehilangan nyawa, dia bilang gitu kan. Dan supir saya ngelarang, dia bilang, jangan, yang ada nanti polisi, kita disangka ngapa-ngapain gitu kan. Ya udah, akhirnya kita nunggu lampu merah di situ lama kan. Udah dari lampu merah kita nunggu lama. Akhirnya kita masuk rumah sakit tuh, Bang. Ditanganin lah kita langsung. Saya ini ditanganin. Saya masih sadar keadaan di situ, Bang. Masuk ke UGD. Ruang UGD itu dikasih oksigen, diimpus segala macam kan, nyari impusan. Pas kena impusan itu, saya bener-bener kayak orang ya udah mau diambil nyawanya mungkin ya, Bang. Karena emang kayak ranjang itu yang saya rasain tuh sampai goyang-goyang semua gitu. Yang saya rasain tuh dingin banget. Dingin banget. Ranjang itu sampai goyang-goyang semua gitu kan. Di rumah sakit itu. Dan akhirnya ditanganin lah sama suster itu. Saya diselimutin pakai selimut gitu kan. Agak lumayan gitu. Emang karena dingin gitu, mulut tuh gue udah nggak bisa ngomong gitu kan. Agak lumayan tuh, Bang. Pas di situ kan. Habis itu si susternya itu keluar lagi. Karena posisi saya itu di UGD itu di ruangan gitu, Bang. Ruangan kaca, Bang. Jadi ruangan itu kaca semua dulu. Ini kan. Saya di situ habis suster nyelimutin saya, si susternya keluar gitu kan.
Dan saya itu sendiri di UGD itu lama saya nunggu penanganannya gitu kan. Saya lihat di sosok nenek-nenek itu lagi bang. Ada lagi? Ada lagi. Di mana? Di deket bunga-bunga. Di situ kan ada pot bunga tuh di pojok kaca itu kan. Nah dia di sampingnya bang. Ngeliatin saya itu sambil muka senyum yang tadi di mobil. Ngeliatin saya kayak orang seneng banget gitu. Sambil senyum ngeliatin saya nggak ngirauin dia bang. Saya tengok kayak gitu kan, dia ada di pojokan sebelah sana. Saya berbalik ke kiri sini. Ternyata di samping sebelah kanan saya itu udah ada orang tua saya bang, 2 orang tua saya. Orang tua saya di situ. Pas saya lihat ke depan gitu, itu keluarga saya banyak bang di situ. Kayak ya keluarga dari orang tua saya, terus keluarga dari orang tua perempuan saya. Bahkan yang saya lihat itu almarhum kakek saya dan almarhum nenek saya. Maksudnya gimana nih? Jadi saya nggak tahu itu mimpi, nggak tahu itu nyata bang. Jadi keluarga saya yang udah meninggal itu ada bang di sekeliling saya. Dan orang tua saya yang masih hidup juga ada bang di situ. Dan akhirnya di situ nggak ada omongan apa-apa dari keluarga saya karena cuma ngeliatin saya gitu dengan muka yang datar. Akhirnya saya nengok ke kiri lagi bang. Saya nengok ke kiri itu, si sosok nenek-nenek itu saya lihat tuh udah ngejauh bang, udah keluar dari ruangan itu. Cuman masih kelihatan sama saya, dari celah-celah dari keluarga saya, ya kan. Saya liatin gitu. Dia pasang muka, bukan senyum lagi bang, kayak orang marah gitu ke saya. Dia ngeliatin udah kayak orang marah. Dan nengok ke kanan lagi. Tahu-tahu dokter itu datang bang di samping saya kan sebelah kanan. Saya habis nengok kiri ngeliat si sosok itu. Saya nengok kanan itu ada dokter bang. Dan yang saya lihat yang tadi itu banyak keluarga saya itu udah nggak ada bang. Yang di samping saya itu dokter sama si susternya. Dia sambil nepuk paha saya gini. Kenapa mas? Dia bilang gitu. Ngantuk dok, dia bilang gitu. Bisa kayak gini. Terus dia bilang gini. Udah, nanti kita tanganin sebaik mungkin, kita usahain, dia bilang gitu kan. Nanti dikit lagi kita masuk ke ruang operasi, dia bilang gitu kan. Udah di situ saya nggak bisa ngomong apa-apa. Dan akhirnya saya nanya lah ke dokter. Orang tua saya mana dok? Saya bilang gitu kan. Karena saya tadi ngeliat orang tua saya di samping kan. Orang tua saya udah datang belum dok? Mana? Saya bilang gitu kan. Terus dokternya bilang, orang tua si mas belum datang, dia bilang gitu kan. Baru ada pihak dari perusahaan datang, dia bilang gitu. Saya lihat ke sebelah si dokter itu ada di luar kaca itu bang. Atasan saya ada di situ. Dia sambil dada-dada sambil nyemangatin saya gitu kan. Udah dari situ kita langsung, singkat cerita langsung masuk ruang operasi nih bang. Masuk ruang operasi. Jam itu kalau nggak salah jam 6:30 bang, saya ngeliat 6:30 malam. Kita masuk ruang operasi. Sampai ruang operasi itu saya ditanya-tanya. Ya pertanyaan yang tadi di UGD itu masih diulang-ulang sama dia.
Akhirnya saya ditanya-tanya. Di situ langsung saya udah nggak sadar tuh bang, karena mungkin disuntik, dibius lah sama dia gitu kan. Saya udah nggak sadar. Tapi di dalam itu saya nggak sadar itu kejadian cepet banget bang. Saya baru kayak orang baru tidur gitu, ngelenyap langsung melek lagi gitu. Jadi pas dibius gitu saya langsung kayak mimpi gitu bang. Saya tuh digendeng sama orang tua saya kiri kanan. Saya tuh ngerasa kayak dulu tuh kayak masih kecil di umur 3 tahun bang, digendeng kayak gini, dan tangan saya juga masih utuh kan. Digendeng, saya keluar dari, di depan tuh kayak ada cahaya gitu kan, keluar dari cahaya itu bang. Pas udah ngelewatin cahaya itu langsung saya sadar bahwa saya itu udah dioperasi, dan saya ngeliat tangan saya udah dibungkus ya, udah diperban kayak gitu kan. Kejadiannya itu cepet banget. Pas saya ngeliat jam itu ternyata udah jam 12 malam bang. Itu saya sadar karena saya udah di derek itu dari roda itu, ya kan, roda yang buat tiduran itu kan. Saya ngeliat di lorong itu kan ada jam. Saya ngeliat itu udah jam 12 malam. Di situ saya sadar. Pas saya ngeliat ke kiri ke kanan gitu kan, susternya bilang, sabar mas, dikit lagi kita masuk ruangan rawat, dibilang gitu. Sabar ya mas, dibilang gitu kan. Pokoknya masih ngasih support lah ke saya gitu kan, si susternya ini. Sabar ya mas, ini ujian, dibilang gitu kan. Dan akhirnya nggak tahu kenapa itu di dalam lorong itu, lorong rumah sakit ini kan, saya lagi dibawa, saya kayak pengen ngedengak aja kayak gitu kan. Saya nengak kayak gini, saya lihat itu ada kakek saya bang, dengan muka yang datar. Yang tadi saya lihat di ruangan UGD itu, ada kakek saya juga kan di ruangan UGD itu kan. Nah tiba-tiba itu dia ada di belakang saya bang. Dia nggak ngomong apa-apa sambil ngedorong saya buat masuk ke ruangan inap gitu kan. Sampai suster tuh sambil megang kepala saya. Mas, kepalanya jangan digituin, dia bilang gitu. Kepalanya jangan digituin, nanti sakit, dia bilang gitu kan. Nah akhirnya saya nunduk lagi gitu kan. Saya mencoba buat nengok lagi ke atas, udah nggak ada tuh bang di situ. Masuklah kita ke ruang inap ya kan. Ya di ruangan inap, sebelum masuk ruangan tuh saya udah ketemu sama orang tua saya. Orang tua saya tuh udah ada di situ. Orang tua perempuan sama orang tua laki-laki saya udah ada. Dia sempet saya lihat tuh nangis histeris banget karena ngeliat saya, tadi tuh pagi-pagi lu tuh berangkat kerja tangan lu tuh utuh, dibilang gitu. Kenapa sekarang lu udah di rumah sakit dengan keadaan tangan lu tuh nggak ada, dibilang gitu. Mungkin kayak gitu berpikirnya dia, udah nangis histeris. Ya pas di ruangan rawat itu kan saya bilang, kalau mau nangis jangan di depan Rijal ya, kalau mau nangis di belakang aja. Karena tuh saya tuh nggak sanggup bang lihat orang tua saya tuh nangisin saya gitu kan. Ya dan akhirnya ya mungkin dia keluar, mungkin nangis histeris di luar, saya nggak tahu. Udah di situ orang tua saya, tinggal orang tua laki-laki saya kan di dalam sambil nyemangatin saya, support saya. Dan nggak lama itu dokter bang datang, ceritanya datang ngampirin saya, udah mas ini emang udah jalannya, dibilang gitu kan. Ya kita jalanin aja, dibilang gitu. Nanti kalau emang si masnya udah sembuh, udah pulih, bisa dipakai tangan palsu, dibilang gitu kan. Ya di situ pikiran saya ya agak semangat juga bang, kayak saya tuh nanya ke dokter, oh bisa dok dipakai tangan palsu ya, saya bilang gitu kan.
iya bisa mas dipakai tangan palsu, dia bilang gitu. Tapi nanti kalau si masnya udah pulih, dia bilang gitu, udah sembuh, baru bisa dipakai tangan palsu. Karena kan sekarang lukanya tuh belum kering, dia bilang gitu. Akhirnya di situ saya tambah semangat tuh bang. Udahlah saya 3 hari di rumah sakit, di situ udah nggak ada kejadian-kejadian yang aneh-aneh lah. Jadi pas 4 hari saya dirawat itu bang, saya dijadwalkan buat balik ke rumah gitu kan. Dokter tuh udah ngomong ke pihak keluarga saya, si masnya udah bisa pulang hari ini, dia bilang gitu. Disiap-siapin aja barangnya, dibilang gitu kan. Bisa dikemas-kemas dari sekarang. Dan di situ saya nggak mau pulang bang. Saya nggak mau pulang. Saya ngomong sama orang tua saya. Saya kan manggilnya sama orang tua itu Umi ya. Mi, Rijal nggak mau balik lah, di sini aja enak kayaknya. Di rumah juga belum tentu seenak ini gitu kan. Maksud tuh yang saya enak tuh kayak makan tuh dilayanin, udah ada kayak gitu kan. Mungkin di situ di rumah sakit tuh kan jauh dari orang-orang gitu kan. Saya tuh pengen sendiri aja gitu bang di situ. Dan akhirnya hari keempat tuh nggak jadi bang saya pulang. Hari kelima dari pihak orang tua cowok saya nih datang situ bawa ustadz. Itu bapak nih. Iya, bapak saya itu datang ke situ bawa ustadz. Datang ke rumah sakit buat ngejenguk saya. Niatnya itu sambil bawa saya pulang gitu bang. Dan akhirnya saya ketemu bang sama ustadz itu. Saya ngobrol banyak sama dia. Sampai dia tuh nyemangatin saya gitu kan. Sampai ustadz tuh bilang kayak gini. Jal, kita itu hidup di dunia, bilang gitu. Udah ada catatannya, dibilang gitu. Dari kita lahir, sebelum kita lahir sampai kita meninggal, itu udah ada garis bawahnya. Dibilang kayak gitu. Dan lu kejadian kayak gini, takdirnya Allah, dibilang gitu kan. Karena udah ada catatannya gitu kan. Sampai di situ ustadz kayak ngomong nasehatin saya kayak gini. Akhirnya saya semangat tuh bang. Yaudah ya, ayo kita pulang. Bilang gitu. Yaudah yuk kita pulang dah sekarang. Saya langsung kayak gitu bang, habis diterangin habis dinasehatin sama si ustadz itu. Terus si ustadz itu juga kayak ngasih saya air gitu buat dipinum. Ini minum dulu, dibilang gitu. Habis minum air itu, udah saya langsung ngajak pulang tuh bang. Ceritanya saya yang ngajak malah. Di hari kelima itu kan, itu kalau nggak salah jamnya itu udah jam masih pagi, kayaknya jam 10-an deh bang. Udah yuk kita pulang, jam 10 pagi. Sekarang kata orang tua sini yang bapak ya, sekarang dia bilang, iya udah sekarang, kan bilang gitu. Dan akhirnya orang tua saya tuh kayak repot gitu bang. Lu mau dibeliin baju apa? Dia bilang gitu kan. Mau makan apa ntar pulang? Dia bilang gitu. Saya nggak mikirin kayak gitu kan ya. Ya saya mikirnya buat kesehatan saya aja dulu gitu kan. Orang tua saya tuh pergi bang ceritanya beli baju, beli celana ya kan. Pokoknya beli makanan. Akhirnya dibilang, nih sebelum lu pulang, dia bilang, lu makan dulu tuh. Dibilang itu sate kambing dimakan sama dia kan. Akhirnya saya makan tuh bang, ya gimana mau makan ya di rumah sakit gitu kan, mau makan apa juga nggak enak kan gitu. Akhirnya di situ udah, habis itu ya udah saya balik tuh habis azan Johor. Di situ azan Johor saya balik ke rumah. Di rumah saya itu ramai banget orang bang, dari teman saya,
keluarga saya, ya orang-orang terdekat gitu ya, pada datang ke rumah. Saya malah jadi tambah nggak pede gitu bang, diliatin orang gitu kan. Ya malah saya pengennya di rumah itu pengennya kan dari rumah sakit pengennya sendiri gitu kan. Kenapa sampai rumah tuh orang banyak banget gitu kan. Akhirnya saya nggak mau ketemu orang. Saya di dalam rumah paling yang ketemu itu ya ngeliat sekilas gitu kan. Banyak yang orang nangis di situ, mungkin ngenes banget ngeliat saya gitu kan. Udah akhirnya di situ pas kejadian itu ya udah, saya juga pernah ngerasain depresi lah kayak gitu bang. Berarti untuk recovery penyembuhan ini berapa lama, Bang Rizal? Untuk penyembuhannya itu sampai 7 bulanan bang. 7 bulan. 7 bulan. Nah selama 7 bulan kan itu lu nggak ada aktivitas. Berarti di rumah terus ya? Di rumah. Nah dari pihak perusahaan itu seperti apa? Pihak perusahaan sih, kita tuh pihak perusahaan itu perawatan Oke. sebenarnya ditanggung sama dia bang. Oke, intinya masih bertanggung jawab lah ya. Bertanggung jawab, alhamdulillahnya. Nah, gue sedikit mau mempertanyakan nih tentang ketika lu mendapatkan bisikan dari sosok nenek-nenek. Kenapa ketika lu mendapatkan bisikan itu, kenapa lu lakuin? Jadi, apa tujuan, maksudnya apa tujuan lu kenapa melakukan hal seperti itu? Jadi kenapa saya melakukan hal yang sebodoh itu gitu ya? Karena emang badan saya tuh, pikiran tuh udah kacau banget bang pada waktu itu kan. Hari itu tuh benar-benar parah. Ya nyelang seminggu itu sampai di hari Jumat itu puncaknya di situ bang, karena udah capek parah banget. Kayak bisikan, karena tuh kayak bisikan tuh kayak mengajak bang. Tapi lu tahu lu melakukan hal seperti itu? Iya, saya ngerasa di setengah sadar setengah enggak bang, saya melakukan itu. Oke. Dan ketika dimasukin tuh rasanya emang nggak terlalu sakit atau gimana? Pas dimasukin nggak sakit. Pas keluar dari mesin itu baru kerasa benar-benar sakit. Sampai semana? Di sikut bang, sini. Sini. Oke. Terus rekan-rekan kerja perusahaan pabrik itu seperti apa? Rekan-rekan kerja itu ya pas saya kejadian itu histeris banget. Semuanya itu pada teriak. Satu pabrik? Satu pabrik. Ya histeris banget bang pada waktu itu. Bener-bener bisa dibilang ya tragedi berdarah banget ya buat saya. Nah selama 7 bulan berdiam diri di rumah untuk penyembuhan, nah setelah itu berarti masih masuk kembali bekerja atau gimana? Jadi pas saya masa penyembuhan 7 bulan itu, di bulan ke-7 itu saya udah bisa masuk kerja tuh bang. Memang pas saya kecelakaan itu saya di rumah, pihak dari perusahaan tuh datang ke situ dan sambil bilang kalau emang nanti ada niatan mau kerja lagi di situ silakan, dibilang itu bisa hubungi HRD langsung, dia bilang gitu kan. Dan selama itu juga kan kita hubungan sama perusahaan itu nggak putus maksudnya. Gitu, berjalan dengan baik gitu bang. Dan berobat jalan itu tetap di sebulan sekali itu kita masih tetap berobat gitu. Masih ditanggung? Masih ditanggung sama dia. Oke, berarti pengobatan ini ditanggung oleh pabrik? Iya. Ini semuanya? Betul. Oke. Nah, ketika lu masuk kerja lagi nih, lu mencari tahu gak sih bahwa sosok nenek-nenek itu siapa? Jadi waktu itu saya sempat nanya nih bang sama penduduk sekitar di situ kan. Jadi si sosok nenek-nenek ini dia dulu punya rumah di situ bang.
Di pabrik itu? Iya, Oke. rumahnya itu katanya gubuk. Di situ juga ada sumur mati bang. Jadi kayak ketimpah gitu. Saya bertanya tuh sama warga sekitar situ sih. Dibilang kayak gitu, emang katanya ada sosok nenek-nenek yang nempatin rumah itu, dan ada sumur matinya juga. Tapi si sosok nenek-nenek itu emang udah meninggal. Dia seorang diri di situ. Dulunya, sebelum berdirinya pabrik itu ya bang. Oke. Dan lu kan mendapatkan kejadian ya, berarti ya di pabrik tersebut ya. Sebelumnya nih, sebelum tragedi berdarah Bang Rijal ini, itu sempat ada yang mengalami kejadian nggak sih, sampai ya bisa dibilang sampai meninggal dunia waktu di pabrik tersebut atau gimana? Kalau saya kan masuk tuh nggak lama gitu ya bang. Maksudnya saya kerja itu baru 10 hari. Kalau yang dulu-dulu saya tanya-tanya sama temen-temen saya gitu, kayaknya nggak ada sih bang. Oke. Cuman yang paling parah tuh di saya. Tapi pas kejadian saya udah masuk kerja itu kayak yang kepotong mesin jahit tangannya, jarinya hilang gitu kan. Karena kan mesin jahit itu pakai mesin jahit karung gitu bang. Iya. Dia jarumnya agak lebih besar gitu kan. Ya, mungkin kena mesin itu sampai jarinya hilang. Terus ada yang kesiram air panas juga pada waktu itu saya udah masuk kerja. Berarti nggak ada ya? Nggak ada nggak ada yang mengakibatkan korban jiwa sih sebenarnya. Berarti intinya yang paling parah kejadian ini waktu dulu ya? Iya, di saya. Oke nih, Bang Rijal. Sebelum mengakhiri video untuk malam ini nih, lu punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman yang nonton kisah lu pada malam kali itu seperti apa? Oke, buat teman-teman yang di rumah yang nonton video ini, gua harap lu di mana-mana kerja ya hati-hatilah. Terus gue juga mau berterima kasih sama orang tua gue yang udah sampai saat ini sabar banget ngerawat gue. Gue juga mau berterima kasih sama pihak perusahaan yang udah mau bertanggung jawab dan perobatan sama perawatan pada waktu itu. Sampai saat ini gue masih diterima kerja lagi di perusahaan itu. Udah itu aja. Oke nih Bang Rijal, sekali lagi terima kasih nih. Sama-sama. Sudah mau hadir dan mau membagikan sebuah kisah pengalaman ya sewaktu kerja di perusahaan ya. Oke, mungkin itu aja. Gue Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.